warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ainil Mardiah SPDI MA. Saya guru SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kelurahan Pohon Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan tahap 3 tahun 2022 dengan materi toleransi dan kerukunan pada kelas 11 MIPA 3. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar kegiatan pembelajaran lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Tegak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita belajarnya dapat berkah ilmu. Ini hari hadir? Buat dulu ya. Tidak, Pak. Aisyah, Laura, Aila, Bintang, Fahri, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Bu. Devi, Aisyah, Dairo, ini Muhammad Zaki mana nih? Ada suratnya? Ada beritanya? Oh, apa ya? Yang Fatir? Rahimah? Ya, semoga yang sakit di Nada ya cepat sembuh, bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk materi kita selanjutnya, yaitu mengenai materi toleransi dan kerukunan. Sebelumnya kita telah belajar materi tentang hukum tajwid, masih ingat? Ya, hukum tajwid. Kalau dia hukum tajwidnya nun mati, hukum nun mati, berapa buah termasuk hukum nun mati? Apa yang termasuk hukum nun mati? 1. Idgham ini. Ya, itu bedanya. Nanti kalau buat ikhfa saja salah. Berarti dia idgham syafawi dan ikhfa syafawi. Jadi pada materi bab yang pertama pada semester 2 ini, berarti dia belajar tentang hukum tajwid masuk ke dalam materi. Nah, sama dengan bab semester 1, bab satunya tentang ada hukum tajwid dan ayatnya ada 3. Pada sekarang ayat toleransi ada 3. 2 juga 2. Toleransi satu Quran surat Yunus 40:41. 2 Quran surat Al-Maidah 32. Ini dia 2 surat ya. Sebelum kita semoga pada materi ini kita
dikuatkan lagi materinya tentang hukum tajwid. Ada lagi nanti mat, ada lagi alif lam. Ya. Nah, sebelum kita masuk di belajar toleransi, ibu ada video sedikit bisa kita renungi dan kita lihat bagaimana kita menyikapi materi yang kita. Ya, dengar ya. Akan membesar, paru-paru akan mengembang, anak darah di paru-paru mengecil, akhirnya ulang. Ekspektasinya, ya, maka dia lama. Berarti dia non muslim ya? Muslim, lihat. Tulang rusuk kembali ke posisi semula, itu menyebabkan pembadanan mobil paru-paru menempel, tekanan darah di paru-paru. Sudah dapat HP yang cepat ya. Selanjutnya kalian kerjakan itu dia, lihat bagaimana toleransi yang tergambar dalam toleransi. Jadi toleransi itu bergerak kepada kebaikan antar agama, ya kan? Jadi ayat yang pertama tadi surat Yunus 40, kemudian surat Yunus 41 itu ada hampir sama dengan surah Al-Kafirin ayat yang terakhir. Apa surah Al-Kafirin terakhir? Lakum dinukum sama dengan ini. Nanti apa yang kamu kerjakan, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, dan kamu pun tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Nah itu. Jadi video itu siapa yang bisa? Bagaimana kita menyikapi video tadi? Itulah sebenarnya di bumi ini kita itu bersaudara, ya kan? Kita tidak bisa lari dari bumi ini, tidak bisa, ya kan? Bumi ini akan rusak oleh tangan manusia. Bukan yang rusaknya untuk menghancurkan pohon-pohonan saja, rusak pohon-pohonan, rusak lingkungan, bukan itu. Lingkungan itu bukan hanya pohon-pohonan, tapi lingkungan itu adalah sikap manusia. Nah, itu dia yang toleransi. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat kita lihat di sini. Yang diharapkan dalam materi ini adalah dalam mengikuti proses pembelajaran tadi diharapkan dapat meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, bersikap toleran, bersikap toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai implementasi pemahaman dalam surat Yunus 40:1 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait. Kemudian menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindarkan tindak kekerasan sebagai implementasi dari surat yang dua. Ya, kemudian mengidentifikasi hukum tajwid yang ada dalam surat yang dua, dalam surah Yusuf dan Al-Maidah. Kemudian menyebutkan arti. Coba diperhatikan ayatnya. Ada yang bisa baca? Coba Trina, siapa bisa baca? Nafatir bisa? Coba baca dari yang Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari seluruh menuju ke kemudahan Dan dari ayat yang dan waminhum dan di antara mereka ada pula yang tidak wamalla la tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian warabuka dan Tuhanmu a'lamu mengetahui bil mufsidin, orang yang
antara mereka ada pula yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhan mengetahui siapa yang berbuat kerusakan di bumi. Berarti kerusakan itu bukan hanya merusak lingkungan, tapi kalau orang itu mabuk-mabukan itu merusak lingkungan. Orang itu mencuri merusak lingkungan. Itu yang al-fasad tadi itu dia. Dalam ilmu dalam hukum Islam yang boleh dibunuh oleh hukum Islam itu dua. Orang yang fasad. Orang fasad itu apa? Orang yang telah berbuat dosa paling besar, langsung tembak mati. Itu fasad namanya. Kenapa bilang orang itu berdosa besar? Lah besar dosa. Tidak ada dia ingat dengan Allah lagi. Dia yang cari duit semua, tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak pernah ibadah. Kerjanya mencuri, mau dengan kekerasan mencuri itu bisa mati orang. Kalau seperti itu fasad. Jadi kerusakan yang sangat besar yang dikerjakan dunia itu. Kalau ketemu orang seperti itu maka dia bisa dibunuh langsung. Kalau hukum Islam, lihat dia laki-laki atau perempuan yang mesumkan di daerah dia lacik hukumnya, ya kan? Kalau perempuan yang masih bikir atau perawan dia berzina, hukumannya dicambuk 700 kali sampai berdarah, sampai luka-luka. Itu yang masih bikir, istilahnya bikir bahasa Arabnya bikir tapi perawan. Tapi kalau dia udah punya suami, udah menikah atau punya istri berzina, maka hukumannya didera. Tahu dirajam ya, seperti simpang anak. Karena banyak simpangan, buat di tengah-tengah itu lubang, masukkan badan orang itu, tinggal kepala aja kan. Setiap orang lewat lempar kepala sampai mati. Kan gak layak hidup. Itulah hukuman sebenarnya kalau dalam Islam. Sama dengan yang tadi kan dia cuma memperkosa tembak mati. Itu juga seperti itu. Harus tembak mati, makanya tidak murah. Makanya cikgu, kalau orang masuk neraka itu mahal. Semua dibeli kan, untuk mengerjakan dosa itu beli semua. Tapi kalau untuk masuk neraka surga nggak bayar. Tapi mengerjakannya malas. Itu dia. Kemudian pada materi yang ayat kedua, coba bisa baca. Bisa baca. Coba orang baca yang ayat kedua. Bilang lagi, tadi udah yang kedua kan dari bacaan. Coba baca lagi. Artikan lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Janda bagi dia pula pekerjaan dia, kita nggak boleh diganggu juga. Gitu dia. Itu ya maksudnya. Jangan diganggu orang dalam bekerja. Apa yang dikerjakannya jangan kita ganggu. Kalau dia udah mengganggu berarti sudah mulai membuat kerusakan dah. Iya, dia nggak boleh diganggu, maka dia, ya kan? Di sana mulainya berkelahi. Merusak bumi dah. Iya, merusak bumi. Merusak bumi itu seperti minuman keras merusak bumi. Apalagi merusak bumi contohnya. Narkoba juga merusak bumi. Kenapa? Risih orang lihatnya. Kerjanya kalau narkoba itu ada duit, mencuri kan? Kalau dapat mencuri dia sakau segala macam, membunuh bini, membunuh orang, kan gitu. Itu dia. Kemudian antum bariuna mimma a'malu. Kamu tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab atas apa yang aku Jangan. dan kamu Dan aku tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab atas apa? Kamu kerjakan. Nah, itu dia. Jadi saya bertanya atas apa yang kita kerjakan sendiri. Kan dua ana tadi dalam Quran dia kan ana. Nanya panjang seperti ini tulisannya. Ana. Kan dia panjang gini kan? Ana kan, tapi ada bulat sini. Bacanya pendek dia. Wa ana bari'um. Kalau ada bulat di atas, tidak ada di Al-Quran, setiap ada dalam Quran ada bulat di atas ini. Kita bacanya pendek. Ana jadinya artinya saya dan saya. Kalau nanya panjang berarti bukan saya artinya. Ya kan? Nah jadi wa ana bari'um mimma apa yang kamu kerjakan? Dah gitu. Yuk kita baca sama-sama dulu ayatnya dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil lisani yafqahu qawli. Mil lisani yafqahu qawli. Yang di sini salah. Mil lisani ya. Yang itu. Ini dari lidahku. Kalau ada ya-nya ada akunya. Dari lidah siapa? Lidah kucing. Ya kan? Dari lidahku ya qawli. Supaya dia paham dengan perkataanku. Apa yang diucapkan oleh lidahku, dan semoga paham orang dengan ucapanku atau ucapan perkataanku. Ini dia. Milisani yafqahu qawli. Kok kamu nak yafqahul sini nama aku kan? Ya kan? Yafqahul. Berarti ini tak panjang. Pakai lam. Salah doanya. Ini harus panjang. Berarti kau baca yafqahul qawli. Salah artinya. Kenapa selama ini tertanam itu saja dibaca selalu? Tadi terang ibu. Jadi ingat ibu. Jadi salah baca salah arti. Niat kita mau berdoa supaya kita paham orang dengan ucapan kita. Ayat yang dicari dalam kira, ya kan? Itu dia. Mil lisani yafqahu qawli. Jangan lupa lagi. Mil lisani yafqahul qawli salah. Ada alif lam dan tidak ada yang pendeknya. Ini yang panjang lidahku. Semoga orang paham dengan ucapan lidah. Itu dia artinya. Doa percaya lah. Surat Toha ayat 25. Itu doanya. Dan jadi tolong dirubah baca doanya lagi. Ya kamu kuning. Kemudian tambah lagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bacanya kan tulisannya. Itu tajwidnya apa? Tanwin berbaris dua di atas, terletak di akhir kalimat, dibaca satu. Dan baris akhir selain baris dua di atas dibaca sukun. Namanya man arid sukun. Nah itu. Ada yang bertanya tentang yang lain matnya? Ya, untuk itu kita buat kelompok. Berlima aja. Ini kan pastikan 5. Ada aja buat temannya ke sana. Ini lagi siapa lagi ini? Kelompok Feby. Ini aja. 1, 2, 3, 4 aja lah. Ya, ibu bagikan ini. Kasih garis. Ini dicatat ayatnya dalam buku masing-masing. Kemudian kamu buat di buku. Kemudian yang ini untuk tugas ya. Cuma yang ini untuk tugas di mampu 4. Salin ayat ke dalam buku. Ya, salin ayat buku. Terus salin pula tujuannya. Itu nanti dikumpul untuk nilai ya. Kan?
Masukkan dalam catatan ayat, kemudian buat nomor tadi. Nah itu isi situ, kasih tugasmu dikumpul juga. Belajar sambil ujian. Bertemu dengan Sukun. Ada di Tadi itu catatan ayatnya yang ibu kasih. Oh iya. Buat nama kelompoknya di sebelah atas kiri. Dekat ada pembeli yang buat ya. Ini berapa? 4 ya? 4. Hasil ya di bawah dari sebenarnya ada bagi ya pasti. Ini yang kelima. Mana mas? Ya, kita bawa lagi. Ayat masuk. Dah, selain kata tugas untuk yang di buku kertas ibu, untuk kamu tugas salin ayatnya ke dalam buku. Jangan lupa buat nama kelompok. Ya. Salam loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ayat 40 ini. Dekat. Nah, lihat ya, yang di pertemuan yang depan. Misalnya ya, Izar Safari apa lagi? Izar saja. Kalau Izar saja sama. Berarti Izar Kiki, Bu. Kiki. Dia tak ada hijab saja. Pakai hakiki atau syafawi? Ya, jalan. Dua. Ya, mau ya. Mau ayatnya tadi, Bu.
Jangan lupa yang di bukumu, jangan lupa buat ayatnya tadi ya. Alif lah kemarin benar kok. Sampai 10 tuh 7 tuh. Mana lagi? Sama dengan Sama yang satu. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kasih aplaus dulu. Nah, sebagai contohnya, kelompok 1 yang 40, dia 40. Yang nomor 1 Ishak Hakiki, betul. Yang nomor 2 yang kemudian Biguna. Yang kemudian 3 Bila Guna. Alif Lam Komariah. Martawini, Alif Disukun, Izarwini. Berarti betul semua dapat 1 nilai buat 100. Kemudian di kelompok 2-nya Fahiki, Martawini, dan Sofani, Fahiki, Wajid, Jais. Kebalik nih ya. Yang nomor 5 Wajid, Jais 6, 7 ya. 100 ya. Ya, 100 kelompok 6. Ya, boleh kumpulkan tugas penambahan di atas yang kertasnya. Ya, baiklah, Anda semua dari depan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, untuk materi kita pada siang hari ini, semoga dapat kita pahami apa yang itu toleransi, sampai dapat menyimpulkan apa itu kesimpulan dari toleransi. Ya, cuci tangan. Jadi toleransi itu apa? Berbuat baik. Berbuat baik, tidak boleh cuci tangan. Menghargai dan menghormati sesama agama, baik maupun orang yang tidak berbeda agama maupun orang seagama. Ya, kita harus jaga toleransi kita. Ya, untuk minggu depan kita selesaikan tugas hari ini yang ini ya. Jangan dikumpulkan tapi nilainya di kertas ini. Kemudian untuk minggu depan kamu catat ayat surat Al-Maidah 32. Cari hukum tajwidnya minimal 15 buah. Kemudian perilaku apa yang tercermin dalam surah Al-Maidah ayat 32. Baik toh? Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapkan bawa jadwal terakhir ya. Siapkan kita pulang ya. Ya, siapkan.